Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, setiap orang termasuk kamu sebenarnya bisa mengukur sendiri seberapa tingkat keberhasilan setelah melewati proses kebangkitan spiritualmu. Dan sebenarnya banyak sekali juga orang yang tidak menyadari keberhasilan kebangkitan spiritualnya. Itu karena dipengaruhi oleh adanya banyak hal yang membuat samar sehingga mempengaruhi tingkat kesadaran pencapaian keberhasilannya. Dan dengan mengetahui 9 tanda ini, dan kamu pun ketika mengalaminya, maka kamu akan bisa mengukur tingkat keberhasilan kebangkitan spiritualmu. Dan diam-diam kamu bukanlah orang sembarangan. Selain itu, kamu pun akan mampu mengukur seberapa jauh tingkat keberhasilan kebangkitan spiritual orang lain. Yang pertama, ora gumantung marang syahwat. Hidupmu sudah tidak lagi bergantung kepada hawa nafsu atau nafsu syahwatmu untuk pemenuhan hasrat-hasrat biologis. Kamu sudah berhasil melepaskan keterikatan, melepaskan kemelekatan, bahkan kebergantungan dirimu untuk pemenuhan nafsu syahwat. Jadi, susah dan senangnya hatimu, semangat dan tidaknya kamu, gairah dan tidak bergairahnya hidupmu, itu sudah tidak lagi bergantung dari urusan nafsu birahimu. Contoh, kamu tidak lagi merasa kecewa, apalagi sedih, lebih-lebih menjadi marah atau stres hanya karena kamu tidak bisa menyalurkan kebutuhan biologis atau birahi dengan pasanganmu. Yang kedua, ora gumantung marang bondo. Kamu sudah tidak terikat dan tidak melekat dengan kebendaan atau materi. Misalkan kamu itu tetap bisa bersyukur dan bahagia dengan kondisimu tanpa dengan menunggu memiliki benda tertentu. Misalnya, kamu merasa akan bahagia menunggu kalau sudah mempunyai kendaraan, entah itu motor atau mobil dengan jenis tertentu. Jadi, perasaanmu, pikiran, bahkan perilakumu itu sudah tidak karena terbawa oleh benda-benda yang kamu miliki. Jika dulu ketika kamu kehilangan barang atau benda yang kamu miliki, itu kamu merasa sangat sedih, bahkan kecewa dalam waktu yang sangat lama. Tetapi setelah spiritualmu bangkit dan berhasil, kamu sudah tidak lagi terpengaruh oleh hal tersebut. Dan semakin cepat kamu bisa melepaskan pengaruh-pengaruh tersebut, berarti kamu sudah semakin berhasil. Yang ketiga, ora gumantung marang aran. Kamu sudah tidak bergantung pada sebutan-sebutan. Seperti kamu disebut salah dan benar, disebut baik atau buruk. Kamu melakukan sesuatu tidak lagi mempedulikan atau dikatakan itu baik atau buruk menurut ukuran orang yang mengomentari kamu. Kamu tetap berbuat dan melangkah sesuai dengan hati nuranimu dan tidak terpengaruh hanya karena kamu dikatakan salah atau benar. Karena kamu sudah yakin dengan tujuanmu dan apa manfaat dari hal yang kamu lakukan. Tujuanmu bukan hanya sekedar penilaian kata-kata dari orang lain. Yang keempat, ora gumantung marang paweweh. Kamu tidak bergantung pemberian dari orang lain. Ketika kamu menolong orang, kamu membantu seseorang, itu kamu tidak berharap agar dia membalas menolongmu, dia membalas membantumu. Yang kamu perbuat dan kamu lakukan untuk orang lain adalah karena kamu itu sangat menyadari untuk bisa memberi manfaat orang lain.
bukan lagi agar kamu mendapat balasan atau mendapat sesuatu dari orang lain. Yang kelima, ora gumantung marang rasa. Kamu tidak lagi bergantung dengan perasaanmu. Contoh, kamu melakukan sesuatu hanya karena alasan suka dan tidak suka, senang atau tidak senang. Jadi, kamu sudah tidak lagi berbuat baik hanya kepada orang-orang yang membuat kamu senang saja. Kamu pun bisa melakukan sesuatu yang tidak kamu senangi, tidak membuat hatimu senang, atau itu meskipun tidak enak kamu rasakan, tetapi itu membawa manfaat baik bagi dirimu, bahkan bagi orang lain. Seperti contoh, kamu mau menelan pil atau meminum jamu yang rasanya pahit, dan itu demi kesehatan tubuhmu, demi manfaat yang kamu dapatkan. Yang keenam, ora gumantung marang rupa. Kamu tidak lagi bergantung dengan rupa, bentuk, atau penampilan. Kamu bisa menghargai dan menerima segala sesuatu bukan sekedar hanya dari bentuk atau penampilannya. Kamu bisa menghargai sesama manusia bukan karena wajahnya dan pakaiannya saja. Kamu tidak memperlakukan orang berbeda hanya karena luarnya. Lalu yang ketujuh, ora gumantung marang derajat lan pangkat. Kamu tidak bergantung dengan status dan jabatanmu, sehingga susah dan senangnya hatimu, kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan bukan lagi karena pengaruh dari statusmu, bukan karena kamu sebagai apa dan kamu punya jabatan apa. Yang kedelapan, ora ngagungake jopo montro. Kamu tidak menyombongkan wirid, dzikirmu maupun doamu. Kamu tidak lagi merasa bahwa kemampuan yang kamu miliki dan apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu dapatkan selama ini, itu hanyalah akibat ampuhnya doa dan wiridmu. Tetapi itu kamu sadari hanyalah pemberian Sang Maha Kuasa. Yang kesembilan, orang ngegungake laku tirakat. Kamu tidak mendewakan dan menyombongkan ritual-ritual spiritualitas atau aktivitas keagamaan yang kamu lakukan, sehingga kamu tidak menganggap orang lain itu lebih rendah di matamu dan kamulah yang lebih baik darinya. Karena kamu sangat sadar ritual hanyalah salah satu jalan dan cara agar kamu tetap terkoneksi, tetap terhubung, dan selaras dengan alam semesta, juga selaras dengan Sang Maha Kuasa, dan bukan untuk disombongkan dan dikultuskan. Diluo ing babakan bondo, ndangao ing babakan ngilmu lan laku kang utama. Melihatlah ke bawah dalam urusan harta benda, lihatlah ke atas dalam urusan pengetahuan dan amal kebaikan. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.